أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد في الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين وقال تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال تعالى في آية الأخرى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته فقد فاز المتقون. Hadirin Jumat, hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Dan semestinya kita menjadikan momen ibadah salat Jumat pekan ini sebagai sarana untuk meningkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Supaya dengan takwa ini kita bisa mengerjakan semua perintah-perintah Allah, dan dengan takwa ini pula kita bisa meninggalkan apa-apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-jannatu 'iddat lil muttaqin. Surganya Allah dijanjikan hanya untuk orang-orang yang bertakwa. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa. Dan berbekalah kalian, maka sebaik-baik bekal adalah takwa. Kedua kalinya salawat beriring salam kita tetap senantiasa panjatkan kepada manusia yang paling mulia, Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan ucapan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Ada dua penyebab yang membuat manusia itu susah untuk berubah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kalau dua penyebab ini dilakukan bahkan ada dalam hidup manusia, maka susah dia untuk menjadi pribadi-pribadi yang baik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Penyebab pertama adalah maksiat yang sering dilakukan namun tidak sempat untuk ditaubati di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dia menikmati dosa yang dilakukan, dia menikmati maksiat-maksiat, lisan yang kerap mengeluarkan kata-kata yang tidak baik, menyakiti orang lain, mata yang dipandang yang haram, dan dosa-dosa yang lainnya. Ketika kita memandang sesuatu yang haram, maka muncullah pikiran-pikiran yang kotor, hati yang kotor, maka tidak ada lagi respek terhadap panggilan Allah Subhanahu wa taala. Kewajiban dari Allah menjadi sesuatu yang berat. Percayai dan yakinlah manusia yang berbuat maksiat, sering berbuat dosa tanpa diistighfari, tanpa minta ampun kepada Allah, maka akan membuat dia keras hatinya untuk beribadah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tidak lagi sempat untuk membaca ayat-ayat Al-Qur'an, tidak lagi nikmat melantunkan firman-firman Allah, dan tak lagi sempat untuk melangkahkan kaki melaksanakan perintah Allah. Tak lagi nikmat dengan sholat yang dijalankan. Kenapa? Karena maksiat yang dikerjakan masih dinikmati dan dia belum sempat untuk bertaubat, beristighfar, meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Ayuhan nas tubu ilallah fa inni atubu fil yaumi mi'ata marrah. Wahai manusia, beristighfarlah, bertaubatlah kepada Allah, karena sesungguhnya aku beristighfar, bertaubat, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mi'ata marrah, 100 kali istighfar dalam satu hari. Maka manusia itu kalau dia sudah jatuh pada perbuatan dosa, walladzina idza fa'alu fahsyatan aw zalamu anfusahum dzakarallaha fastaghfaru lidzunubihim. Orang-orang yang terjatuh dalam perbuatan dosa atau zalim atau berbuat maksiat, dikerjakannya, dinikmati perbuatan dosa tersebut, maka segeralah mengingat Allah, minta ampunlah kepada Allah. Karena dengan beristighfar, minta ampun kepada Allah, kita akan mengembalikan kepada kenikmatan, serta kita membaca Al-Quran dengan nikmat, kita akan kembalikan lagi nikmatnya saat beribadah kepada Allah. Kita akan merasakan lagi nikmatnya sholat berjamaah. Percaya dan yakinlah, orang yang tidak bisa sholat subuh berjamaah, bahkan tidak mengerjakan sholat subuh, tak lain tak bukan karena dosa-dosa yang dikerjakannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka cari yang paling efektif untuk supaya bersih hati,
bersih pikiran kita, bersih lisan kita, minta ampunlah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan memperbanyak istighfar. Ini penyebab pertama. Kalau maksiat sering dilakukan dan susah untuk bertobat, maka susah kita untuk menjadi pribadi yang baik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jamaah Jumat rahimakumullah. Penyebab yang kedua, kenapa kita susah untuk menjadi manusia yang baik di hadapan Allah adalah kita hubbud dunya, terlalu cinta kepada dunia. Cinta dunia boleh, tapi terlalu cinta ini yang tidak boleh. Wallahi, demi Allah, ma dunya fi akhirah illa matalu ma yaj'al ahadukum isbahu hadhi fil yami falyanzur bima yarji. Demi Allah, perumpamaan dunia dan akhirat itu seperti seorang yang mencelupkan tangannya ke dalam lautan. Kemudian diangkat tangannya dari lautan tersebut. Apa yang ikut hanya setetes atau 2 tetes air. Itulah dunia dibandingkan akhirat. Silakan cari dunia, Allah tidak melarang. Silakan jadi orang kaya, Allah tidak melarang. Silakan jadi orang yang punya harta, silakan punya profesi dan pangkat yang tinggi, silakan. Tetapi terlalu cinta kepada dunia itu yang dikhawatirkan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Terlalu cinta kepada Nabi, terlalu cinta kepada dunia, lupa ibadah kepada Allah. Terlalu cinta kepada dunia menyebabkan hati sempit, menyebabkan dunia terlalu istimewa, diagung-agungkan, padahal dunia akan ditinggalkan. Tidak ada yang dibawa menghadap Allah Subhanahu wa taala, semuanya akan ditinggal. Harta kita ditinggal, mobil kita yang mewah semuanya ditinggal, kendaraan yang mewah ditinggal, rumah yang bertingkat akan ditinggal semuanya. Yang akan dibawa menghadap Allah hanya amal solehnya. Tapi kalau orang yang sudah terlalu cinta pada dunia, hatinya terpaut dengan dunia, maka susah dia menjadi orang yang baik di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadilah manusia yang selalu dengan harta pemberian Allah, dia bisa beribadah dengan baik, berbuat baik kepada orang lain, menjadikan hartanya penuh keberkahan, penuh manfaat buat orang lain. Jadilah manusia yang dititipkan umur oleh Allah, dipakainya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk beramal soleh kepada Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil alim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di khutbah kedua ini khatib ingin mengajak kita mengingat bagaimana saudara-saudara kita di Palestina. Negara Palestina adalah negara yang bersejarah bagi umat Islam. Negeri para nabi seperti Nabi Ibrahim, Nabi Ishak, Nabi Yakub, Nabi Yusuf, Nabi Lut, Daud, Sulaiman, Zakaria, Yahya, Isa dan yang lainnya. Negeri para sahabat Nabi Muhammad SAW seperti Ubaidillah bin Samit, Sayyid bin Aus, Usama bin Zaid bin Harisah, dan juga negeri para ulama, diantaranya adalah Malik bin Dinar, Sufyan Ats-Tsauri, Ibnu Syihab dan Imam Syafi'i dan lainnya. Negeri yang diberkahi dengan keberadaan Masjid Al-Aqsa sebagai kiblat pertama umat Islam selama 13 tahun di Mekah dan 17 bulan di Madinah. Nabi Muhammad SAW sholat menghadap Masjid Al-Aqsa. Masjid Al-Aqsa juga disebut sebagai masjid kedua yang dibangun dalam sejarah ibadah umat Islam setelah Masjidil Haram. Hadirin sidang Jumat yang dirahmati Allah, saat ini umat Islam di seluruh dunia seperti tidak berdaya melihat genosida, melihat pembantaian massal yang terjadi di negeri Palestina selama beberapa tahun belakang ini. Umat Islam merasakan kesedihan yang atas bencana kemanusiaan yang dialami rakyat Palestina, yang sungguhnya mereka adalah saudara kita. Hal ini mengingatkan kita ucapan Nuruddin Zanki yang merupakan raja dinasti Zankiyah. Aku malu kepada Allah jika aku tersenyum bahagia padahal Palestina sedang mengalami penjajahan. Umat Islam saat ini hanya dapat memberikan bantuan materi
pangan dan doa kepada rakyat Palestina yang sedang dijajah dan diserang Israel. Akan tetapi umat Islam masih memiliki harapan besar kepada Allah Subhanahu wa taala untuk memberikan kebebasan dan kemenangan pada Palestina serta kehancuran dan kekalahan untuk Israel. Janji ini ditegaskan Allah pada surat Ar-Rum ayat 47. Artinya, sungguh kami benar-benar telah mengutus sebelum engkau Nabi Muhammad beberapa orang rasul pada kaumnya. Mereka datang kepadanya dengan membawa keterangan-keterangan yang cukup. Lalu kami memberikan pembalasan terhadap orang-orang yang durhaka, merupakan tanggung jawab kami nolong orang-orang mukmin. Umat Islam tidak boleh putus harapan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala kondisi yang sedang terjadi. Rasulullah SAW juga pernah mengalami kondisi yang begitu memilukan seperti saat ini. Saat itu Nabi mengutus 80 sahabat yang terbagi dalam dua kelompok pada dua kejadian tragedi besar yang menewaskan hampir seluruh sahabat utusan Nabi. Meninggal karena dikepung dan dibunuh oleh Bani Laihan, Bani Sulaim. Nabi SAW terus membacakan doa dalam kunut nazilah agar Allah menyelamatkan umat Islam yang sedang dalam keadaan terancam, sekaligus menghancurkan musuh-musuh yang mengancam mereka dan membunuh sahabat utusan Rasulullah. Semoga kita istiqomah memberikan bantuan secara material dan moral. Doa-doa kita kepada saudara kita di Palestina sebagai bentuk solidaritas sesama umat Islam dan sesama manusia di seluruh dunia, karena sesungguhnya Islam tidak menghendaki adanya penjajahan di bumi manapun. Semoga lantunan doa yang kita langitkan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan memberikan kebebasan dan kemenangan untuk rakyat Palestina. Amin ya rabbal alamin. Insyaallah setelah kita nanti di rakaat qada kita akan sama-sama melantunkan kunut nazilah. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Allahumma ansurna Islam wal Islam al muslimin. Allahumma ansurna Islam wal muslimin fi Filistin. Allahumma ansurna ikhwanana al mustad'afina wal mujahidina fi Filistin. Allahumma a'izzal Islam wal muslimin wa ahlikil kafarata min adh-dhalimin wa'dama a'da'aka 'adin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar.